Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Tauhid Lutfi. Untuk kali ini saya akan melaksanakan uji kompetensi program pendidikan profesi guru nomor daftar ujian 2023 509398 pada validasi 18000 dari Universitas Islam Negeri Ahmad Siddiq. Itulah yang saya ikuti. Untuk kali ini dalam proses uji kompetensi saya akan melaksanakan materi Al-Quran hadis dalam bab keautentikan Al-Quran dan kemujizatan Al-Quran di MA Al-Islah Kitar Diwasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di pagi hari ini kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Silakan sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, mohon dipimpin untuk melaksanakan doa. Silakan. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liya'i syariati wa izalatil jahli fardolillahi ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binurika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini siapa saja yang tidak masuk? Apakah ada yang tidak masuk? Nihil. Ya, kemarin nihil, sekarang nihil lagi ya yang tidak masuk ya. Baik anak-anak, diperhatikan di layar monitor. Untuk hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Al-Quran hadis pada materi bukti keautentikan dan kemujizatan Al-Quran. Maksudnya ini ada satu bab dan satu bab. Berhubung keautentikan itu cuma sedikit, akhirnya saya gabung untuk hari ini langsung keautentikan dan kemujizatan Al-Quran. Terkait pelajaran yang kemarin masih ingat apa itu? Tentang apa? Kompetisi di dalam kebaikan. Ya, alhamdulillah. Ini diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah baiknya kalian memiliki sebuah support ataupun motivasi dalam kalian menuntut ilmu, karena dalam menuntut ilmu itu adalah sebuah perjuangan. Kalimat dari Imam Syafi'i saya kutip, lihat, Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan merasakan kebahagiaan seorang yang mencari ilmu tidak dalam serba kekurangan. Jadi nantinya kalian itu tidak mungkin merasa bahagia ketika mencari ilmu. Waktu mencari ilmu kalian itu serba kekurangan mungkin makanan yang telat, ya kan, kekurangan tempat tidur yang di rumahnya empuk enak, ternyata di pondok pesantren pakai tikar dan sebagainya. Terus yang di rumah sabunnya nyepak, sampone, nah, skincare, ya kan? Tapi di pondok pesantren cuman paling banter, paling sini kan, seperti itu ya. Nah, jadi tidak mungkin merasa kebahagiaan seseorang yang mencari ilmu tidak dalam sebuah kekurangan. Maksudnya setelah kalian mencari ilmu nanti merasakan bahagia. Ada sebuah istilahnya itu apa itu namanya, riwayat dalam hidup kalian ketika
mondok atau ketika mencari ilmu. Motivasi yang kedua, ini dari guru saya itu waktu saya PD kemarin dapat motivasi yang mungkin diaturkan juga untuk kalian biar tahu semua bahwasanya perjuangan bukan proses ketidaknyamanan. Perjuangan itu bukan proses ketidaknyamanan. Dan terus akan tetapi sebuah proses untuk membataskan diri kita dari takdir Sang Maha Pencipta. Jadi kalian dalam perjuangan pasti tidak nyaman, tapi yang dilihat bukan ketidaknyamannya, tapi kepantasan kalian nantinya ditakdir oleh Allah menjadi seseorang yang sukses dan lain sebagainya. Seperti itu ya, paham ya? Ya. Bahwasanya dalam tujuan pembelajaran di keautentikan Al-Quran dan kemujizatan Al-Quran, kalian harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran tersebut adalah pertama, menganalisis dan menyajikan kandungan Al-Quran dan hadis tentang menghayati bukti keautentikan Al-Quran dan kemujizatan Al-Quran. Jadi nanti dalam pembelajaran kita pasti ada waktu untuk kita menganalisis dan menyajikan presentasi dan sebagainya untuk menghayati apa yang ada di dalam materi. Yang kedua, menyajikan laporan hasil analisis bukti keautentikan Al-Quran dan kemujizatan Al-Quran. Nanti dalam laporan yang nantinya sampai buat itu sampai harus tahu tentang kemujizatan dan keautentikan Al-Quran. Yang selanjutnya, mengamalkan sikap jujur cinta terhadap Al-Quran sebagai cerminan pemahaman bukti keautentikan Al-Quran dan kemujizatan. Jadi dalam proses kita mempelajari nanti semoga saja efeknya apa, nanti kalian bisa berkata jujur, kalian bisa cinta terhadap Al-Quran. Cinta terhadap Al-Quran bukan hanya bawa di peluk-peluk saja, bukan seperti itu. Apa nanti? Juga mencintai teman, karena kan itu adalah sebagian dari pengajaran di dalam Al-Quran. Terima kasih. Lanjut. Untuk kriteria ketercapaian pembelajaran, kita berharap peserta didik dapat mengamati, mengidentifikasi, menganalisis, mendiskusikan dan mengomunikasikan bukti dari keautentikan dan kemujizatan Al-Quran. Itu yang kriteria pencapaian dan tujuan dari pembelajaran. Masih semangat anak-anak? Kalau saya bilang tepuk 1, sampean harus tepuknya 3, paham? Ya. Kalau saya bilang tepuk 1, 2, 3, nanti sampean tepuknya 1, paham? Fokus. Kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk berapa? 3. Kalau saya bilang tepuk 1, 2, 3, kalian tepuk berapa? 1. Kita mulai. Tepuk 1. Nah, fokus mikirkan siapa? Tepuk 1. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Iya, terima kasih. Koplos bersama-sama. Sebelum kita materi ya, kita terangkan asesmen penilaian. Asesmen penilaian yang nanti kita gunakan itu ada asesmen penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif. Apa itu terkait dengan penilaian? Dilakukan spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang kemarin kita sudah dibahas dan saya sudah pilih kamu kelompok ini, kamu kelompok ini, kelompok ini. Itu termasuk dari asesmen diagnostik, penilaian untuk menggolongkan anak-anak yang kiranya mampu di bidang apa, mampu seperti itu. Selanjutnya, asesmen formatif, penilaian yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi peserta pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, jadi setelah kita nanti sudah pembelajaran, nanti tindak lanjutnya seperti apa, nanti siswa yang kurang paham dan sebagainya, nanti kami akan tunjukkan, kami akan tunjukkan yang sebagainya pembelajarannya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya ada asesmen sumatif, yakni penilaian dilakukan untuk memastikan tercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran.
asesmen atau penilaian umat. Ya, kita masuk. Ada yang tahu apa itu autentik? Ya. Apa artinya? Autentik itu apa? Asli. Autentik. Perlu kita ketahui bukti keautentikan Al-Quran. Autentik artinya asli, tulen, sah, dapat dipercaya. Keaslian Al-Quran berlaku dari pertama diwahyukan hingga hari kiamat. Itu semuanya itu asli, autentik. Kok bisa autentik? Padahal kan sudah 1445 tahun yang lalu. Ketika sama diberi sebuah pertanyaan, apa bukti dari Al-Quran itu autentik? Paling yang orang-orang yang beriman seperti kita sudah bisa menjawab, karena itu adalah sebuah, kita harus meyakini kan begitu. Tapi bayangkan ketika pertanyaan itu ditimbulkan oleh orang yang tidak beriman, sama tidak bisa menjawab. Dijawab, ya begini Pak. Berarti keautentikan Al-Quran itu asli, itu memang dari dunia seperti itu dijaga oleh Allah. Ya kalau orang itu percaya kepada Allah, kalau tidak percaya, maka dari situ kita harus tahu paham betul tentang keautentikan Al-Quran, baik dari dalil aklinya maupun dalil naqli. Bisa dibuktikan dari apa keautentikan Al-Quran? Pertama, sejarah penulisan Al-Quran yang mulai dari zaman Rasulullah. Bagaimana penulisan Al-Quran? Bagaimana penulisan Al-Quran? Memakai apa? Nulisnya menggunakan apa? Memakai apa? Tulis dalam lembaran, baik lembaran dari kulit ya, dari kulit domba dan sebagainya, dari daunan, batu dan lain sebagainya. Itu dari sejarah penulisan Al-Quran. Terus Al-Quran tidak pernah berubah dari segi apapun. Jadi mulai awal sampai akhir tidak mungkin berubah dari segi apapun. Itu Al-Quran. Loh, titik penulisan dan kemarin kita sudah bahas terkait itu. Ada sejarah mulai berkembang penulisan Arab. Ada titiknya, ada harakatnya, ada sakannya dan sebagainya, itu sudah ada. Al-Quran tidak pernah berubah dari segi apapun. Al-Quran adalah kitab yang mampu dihafal secara keseluruhan oleh umat Islam. Jadi dari kitab Samawi, masih ingat kitab Samawi? Apa kitab Samawi? Kalau bahasa Jawanya itu kitab bangsa langit. Kalau dalam kita pahami kitab Samawi itu ada tahu? Taurat, terus Zabur, terus itu kitab Samawi yang difirmankan oleh Tuhan. Kemudian Al-Quran mendapat penjagaan langsung dari Allah. Ini yang kita yakini betul harusnya. Kemurnian Al-Quran mendapat penjagaan langsung dari Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, surat ke-15. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang turunkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjaga nantinya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, bukti keautentikan Al-Quran adalah tantangan Allah kepada siapa saja yang meragukan kebenaran Al-Quran. Jadi ditantang sendiri oleh Allah ketika dia tidak meyakini atau ragu-ragu dengan Al-Quran, ditantang oleh Allah untuk meniru. Silakan tiru dengan sebagainya. Tidak Allah kepada siapa saja yang meragukan. Ternyata di masa itu, zaman Rasulullah ini, itu ada yang meniru Al-Quran. Ketika mungkin kita paham ya atau tahu, mungkin pernah dengar namanya itu Musailamah Al-Kadzdzab, ya kan? Ingat kan? Nabi palsu Malaysia Al-Kadzdzab. Ketika Musailamah Al-Kadzdzab itu diberikan oleh Amr bin As, ketika ketika menanya kepada Amr, apa yang diturunkan oleh temanmu Muhammad, katanya seperti itu. Dia mengatakan Al-Fil, tahu Al-Fil kan? Coba dibaca ayat pertama surat Al-Fil, ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dari situ lanjut
langsung yang namanya Musailamah al-Kadzab. Siapa Musailamah al-Kadzab itu? Musailamah bin Habib atau dibilang dengan Musailamah al-Kadzab, seorang pembohong. Adalah seorang yang mengaku sebagai seorang nabi pada zaman Nabi Muhammad, melakukan dakwah di Jazirah Arab. Nah itu, jadi ada yang mulai model-model orang seperti itu, walaupun sama-sama beriman, tapi itu timbul karena apa sifat dan sombong dan sebagainya. Maka dari itu, seseorang yang memiliki sebuah derajat tinggi, nama baik, dia sudah menjadi baik bagi masyarakatnya ketika memiliki sifat tercela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan. Nah, itu ada buktinya. Itu ini Musailamah al-Kadzab itu adalah tokoh di masyarakatnya, tokoh ilmuannya bagus dan sebagainya. Tapi berhubung memiliki sifat yang iri dan dia akhirnya sampai-sampai dia mengaku seorang nabi. Bahkan Musailamah al-Kadzab itu ketika ada seseorang ataupun anak ini meminta obat, contoh kepalanya sakit, dikusuk-kusuk oleh Musailamah al-Kadzab, dikusuk-kusuk. Tapi ketika dikusuk-kusuk malah tidak waras, malah tidak sehat, malah botak. Gimana? Kamu nggak ada kan titik botak. Nabi pernah meludahi air sumur, akhirnya air sumur itu muncrat subur sama akeh. Oleh Musailamah al-Kadzab seperti itu, ada sumur diludahi. Ada yang mengatakan makin asap, makin habis. Ada yang mengatakan ada yang sampai asin, sehingga tidak bisa diminum. Namanya juga al-Kadzab. Karangannya apa? Di dalam karangannya apa oleh Musailamah al-Kadzab? Nah, itu diterangkan dalam salah satu referensi yang saya tulis. Ayatnya, ayat bukan ayat ya, apa namanya? Yes, dari syair lah. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu bilbun wabil wa khurtun tabil wa inna dzalika minna laqadim. Mirip dengan surat Al-Kahfi. Tapi coba ketika kita mengetahui artinya apa? Gajah. Al-filu mal-fil, gajah. Dan apa yang membuatmu sadar apa itu? Dia memiliki ekor panjang, moncong yang panjang. Ada moncong itu apa itu? Hidung ya, belalai panjang. Dan dicipta, dan ciptaan Tuhan kita yang sedikit jumlahnya. Apa filosofinya dari apa? Kan nggak ada. Saking goroy. Nah, ini. Sehingga apa Bekas mengatakan ketika diciptakan ini, goroh kamu itu, karena nggak ada yang tahu. Masa itu kan marah-marahnya syair. Ternyata Al-Quran itu. Kita sekarang coba simak video ini dengan sama judul senang dulu ya. Saya ambilkan ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. 7 bukti nyata tentang kebenaran Al-Quran. Bagi seorang muslim wajib hukumnya untuk percaya kepada Al-Quran. Al-Quran sendiri bukanlah kitab pengetahuan, namun di dalamnya mencakup semua sumber ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dari seluruh dunia mulai membaca dan menyelidiki rahasia alam ini melalui Al-Quran. Dan kini mereka percaya dengan buktinya yang dituliskan pada kitab suci umat Islam. Apa saja sih bukti-bukti tersebut? Sebelum menyimak video lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share videonya ya kak, agar mereka tahu apa yang telah kakak ketahui sebelumnya. Berikut 13 bukti nyata tentang kebenaran Al-Quran versi sapi betina. Yang pertama, pilot atau astronot sesat dada. Ketika beberapa pilot ataupun astronot ditanya bagaimana perasaan dia ketika terbang atau menambah ketinggiannya, mereka akan menjawab mengalami sesak di bagian dada. Menurut ilmu pengetahuan, semakin tinggi seseorang terbang, semakin sedikit pula kadar oksigen yang akan didapatnya. Hal tersebut sebenarnya sudah dituliskan di Al-Quran melalui surat Al-An'am. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit.
Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-An'am ayat 125. Kalimat mendaki langit ditujukan pada pilot ataupun astronot. Padahal pada zaman Nabi Muhammad belum ada teknologi untuk terbang. Kelompok 4 atau 5 mahasiswa yang minggu kemarin saya pilih cari dalil tentang kautin dengan Al-Quran dan pemujizatan Al-Quran sesuai dengan tabel di sini. Kelompok 1 atau kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Tolong di nanti kita modelnya uji karya ya. Jadi kelompok A ke kelompok B, kelompok B ke kelompok C, C ke kelompok D, D ke kelompok A. Seperti itu ya. Saya ingin lihat bagaimana sama menerangkan dengan teman kalian sendiri nantinya. Ayo silakan dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak apa-apa. Jangan. Kamu itu tidak apa-apa. Silahkan berkreasi cepat lebih baik, tidak apa-apa. Ya, didengar oleh telinga. Ya, itu apa itu di sini ya? Bisa tulisnya. Ayo silakan. Mujizat. Ini nanti juga di spidol ya.
Bagaimana? Anak sudah selesai semua? Silakan begini, silakan ditempel di temboknya masing-masing. Dijaga dua anak. Yang menjaga dua anak untuk siap-siap presentasi. Yang tiga kelompok A ke B 3 anak, kelompok B ke C 3 anak ya, kelompok C ke D ke A. Unjuk karya, silakan. Pasang ini. Kursinya juga ditata ya, bagus. Memuliakan tamu karena kita memiliki sebuah kewajiban. Ya. Dua, tiga. Itu satu sana. Nah, yang jaga siapa juga? Tidak ya, ini dua-dua anak. Ini kelompok berapa? D ke sini, sini ke situ, situ ke situ. Itu loh. Paham ya? Mari kita. Tidak. Biar nanti sama dapat ilmu semua. Ayo. Ya. Sampai ke sini. Kan yuk sini yuk. Masa lampau yang tidak secara sosial. Yang kedua, beritahu yang akan menjadi dunia dan akhirat. Yang kedua, sampai dengan ada akal dan awas dalam pengalaman mengenai pengetahuan tentang syarat yang dilakukan pembelajaran yang dalam ini. Yang sendiri pada hal yang menerjemahkan asuran anak yang dilakukan sesuai dengan yang diberikan oleh Allah pengurus dan undang-undang yang diakui seluruh kebijakan bahwa menjadi seorang rasul dari Allah Jangan lupa mengacung bertanya dulu ya. Apakah ada yang bisa ditanyakan? Acung. Apakah ada pertanyaan? Al-Munawwar rinci rumusan mengenai aspek tentang ada itu satu undang-undang darurat sangat detail. Dua, undang-undang darurat yang hanya bisa diketahui mereka berdasarkan Al-Quran adalah pengikut maupun muslimnya. Tiga, bertentangan dengan sejarah dan yang terakhir menepati janji dan ancaman yang dilakukan dalam Al-Quran. Sejarah adalah urutan Al-Quran yang jelas. Bapak lagi pada masa sahabat tulisan Al-Quran dari satu mushaf dan bisa daripada para sahabat. Ada ditanya ya, silakan. Ya, tanya apa? Apa yang dimaksud dengan Al-Quran?
perjalanan kali. Miskin banyak. Tanya apa? Ayo wes. Misalnya mujizat Nabi Musa yang dapat membelah Laut Merah. Contoh mukjizat maknawi seperti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Paham? Jadi ya. Terima kasih atas waktunya kalian tadi. The best. Saya mau bertanya pada kalian. Dari pelajaran tadi tentang keautentikan Al-Quran dan mujizatan Al-Quran, materi apa yang sulit di bab apa? Di bab apa ada yang bisa, ada yang perlu ditanyakan? Di bab apa yang sulit untuk belajar? Apa yang sulit? Menurut paling sulit dari pelajaran ini apa yang paling sulit dari pelajaran ini? Yang paling sulit, jaga? Gak ada. Gak ada. Terima kasih ya. Tepuk satu. Tepuk 1, 2, 3. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang komponen atau pokok-pokok isi Al-Quran untuk minggu depan ya. Untuk sekarang kita cukupkan waktu. Terima kasih. Untuk itu silakan yang bertugas berdoa mulai.